kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Masyarakat muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Khutbah Idul Fitri kali ini dengan judul kemenangan bagi hati yang bersabar dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan mati, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Masyarakat muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan adalah madrasah spiritual untuk membentuk pribadi bertakwa dan sabar. Melalui berpuasa, kita dilatih mengendalikan hawa nafsu, emosi, dan lisan, serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa lapar dan dahaga menjadi pengingat agar kita bersyukur dan peduli kepada sesama. Inilah pendidikan jiwa yang menguatkan iman dan akhlak kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan tahun ini hadir dengan berbagai ujian. Kita menyaksikan bencana di berbagai daerah, kondisi sosial yang menguji kesabaran, serta kehidupan yang semakin menuntut ketenangan hati dan pengendalian diri. Ujian juga terasa dalam aspek ekonomi. Beban hidup meningkat, harga kebutuhan naik, serta dampak kondisi global terus mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bahkan tekanan ini dapat memicu berbagai persoalan, baik itu persoalan sosial maupun lainnya, dan ini apabila tidak disikapi dengan iman dan kesabaran akan menjadi musibah yang lebih besar. Namun jamaah sekalian, bagi hamba Allah yang bertakwa, setiap ujian adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian adalah jalan untuk melatih kesabaran kita, dan setiap ujian itu adalah cara Allah bagaimana meningkatkan keikhlasan kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kondisi bangsa kita hari ini adalah campuran antara capaian dan tantangan. Di satu sisi stabilitas masih terjaga, kita masih bisa salat Idul Fitri dalam kondisi aman dan damai. Namun di sisi lain terdapat tekanan ekonomi dan keresahan sosial yang kalau kita lihat di media massa dan di media elektronik, banyak sekali penderitaan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam ekonomi lemah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, mari kita camkan baik-baik apa yang menjadi penyebab semua ini menurut Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Allah berfirman, dan demikianlah kami jadikan pada setiap negeri orang-orang jahatnya sebagai pemimpin, agar mereka melakukan tipu daya di dalam negara yang dipimpinnya. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Surat Al-An'am ayat 123. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kita bahwa kerusakan tidak lepas dari perilaku manusia, bukan karena alam, tetapi ini adalah karena kezaliman yang merajalela dan karena amanah kepemimpinan yang diabaikan. Maka kerusakan akan muncul dalam berbagai kehidupan. Maka marilah kita mulai perubahan dari diri kita sendiri. Anfusakum
wa ahlikum nar. Kita tidak bisa berharap kepada orang lain untuk perbaikan ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, menjaga kejujuran, memegang amanah, mengendalikan emosi, dan memperbaiki akhlak kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kesabaran yang sejati, menahan diri, menjaga lisan, mengendalikan amarah, dan istiqamah dalam ibadah. Puasa membentuk karakter menjadi pribadi yang jujur, empati, dan dewasa. Ia mengajarkan sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan juga sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan melaksanakan salat. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Maka sesungguhnya sabar bukan kelemahan. Sabar bukan kelemahan, dan sabar bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang akan mengangkat derajat dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersabarlah dengan apapun yang saat ini sedang terjadi sambil kita berdoa kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di negara kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar yang seperti inilah yang khatib ingin katakan bahwa inilah kemenangan sejati, kemenangan hati yang mampu bersabar dalam ujian. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Di akhir khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan juga melindungi bangsa Indonesia ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa beriman kepada takdir dan keputusan-Mu. Karuniakan kepada kami kesabaran dalam menghadapi setiap musibah dan kesulitan, serta jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala limpahan nikmat-Mu. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, muliakanlah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya. Ampuni dosa-dosanya dan jadikan akhir hayat mereka husnul khatimah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Lindungilah mereka dari azab kubur serta siksa api neraka. Ya Allah, perbaikilah para orang tua di antara kami. Jauhkan mereka dari sifat zalim terhadap anak-anak mereka. Berikan mereka hidayah agar mampu mendidik anak-anak mereka dengan ilmu agama, agar menjadi seorang muslim yang baik. Ya Allah, berikan hidayah kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar mengamalkan Al-Quran, dan belajar mendakwahkan Al-Quran. Bagaimana akan mendakwahkan Al-Quran kalau tidak bisa membaca Al-Quran? Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada orang-orang tua saat ini
agar mereka berlaku adil terhadap anak-anaknya, tidak pilih kasih, dan senantiasa mengingat tanggung jawabnya di dunia dan akhirat terhadap amanah anak-anaknya. Ya Allah, wahai Zat yang maha mengetahui segala aib dan dosa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ampuni masa lalu kami, ya Allah. Ampuni masa lalu kami yang kelam, ya Allah. Ampuni masa lalu kami yang kelam, ya Allah. Tutupi aib-aib kami, dan bukakanlah bagi kami lembaran hidup yang baru, yang penuh dengan kebaikan dan berkeberahan, dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, tolonglah kami, bimbinglah kami, dan jangan Engkau biarkan kami tersesat setelah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah, baik di Sumatera, di Jawa Barat, dan juga di tempat-tempat lain yang terkena banjir bandang. Ringankan beban mereka, ya Allah. Kuatkan hati mereka, ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Dan gantikan setiap kesedihan dengan pertolongan dan kebaikan-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina dan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya yang sedang mengalami penindasan dan peperangan. Berikan mereka kekuatan, keselamatan, dan kemenangan. Angkat penderitaan mereka, sembuhkan yang terluka, rahmati para syuhada, dan satukan barisan kaum muslimin dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, dan penuh keberkahan. Perbaikilah para pemimpin kami, tuntun mereka agar berlaku adil dan amanah, serta jauhkan bangsa ini dari segala bentuk kerusakan dan kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-ba' wal wala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghya was suyuh المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. نصر من الله وفتح قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.